Baik, Anda masih bersama kami di Sudut Pandang. Saya akan kembali melanjutkan perbincangan tentang menghindari jeratan pinjol ilegal. Di segmen terakhir ini saya akan ke Mas Bima terlebih dahulu sebelum kita masuk tips bagaimana ya kemudian cara kita menghindari jeratan dari pinjol online ini. Saya mau Mas Bima juga menjelaskan ini kan semua persyaratan dan juga syarat-syarat dan bunga lain sebagainya kan sudah dijelaskan di awal gitu ya. Dan ini secara gamblang para peminjam atau pemberi pinjaman ini dia sudah menjelaskan semua resikonya gitu. Tapi kenapa kemudian si peminjamnya ini masih melakukan peminjaman? Nah, kalau dengan kasus seperti ini di luar ilegal atau tidak ilegal sebetulnya dari sisi siapa yang salah, siapa yang harus diedukasi, Mas Bima? Ya, begini. Jadi ada juga sekelompok masyarakat yang gaya hidupnya. Nah, jadi kalau kita tadi mendefinisikan bahwa korban pinjol sasaran empuknya adalah mereka yang rentan miskin, tapi sekarang ini mulai ada juga nih, di mana karyawan bank, karyawan perusahaan Ya. terjebak menjadi pinjol karena gaya hidupnya dan kemampuan itu tidak sebanding. Artinya dari penghasilan bulanannya tidak sebanding, terjeratlah dia kepada pinjol yang ilegal. Jadi memang harus ada edukasi juga ke masyarakat. Kemudian kalau kita flashback, di mana pendidikan terkait dengan literasi keuangan di sekolah-sekolah atau lembaga pendidikan itu sebagian besar mengajarkan untuk menabung. Ayo menabung, tapi belum ada pengajaran spesifik bagaimana jadi peminjam yang bertanggung jawab atau responsible borrower. Jadi yang namanya pinjaman itu pastikan ada konsekuensi harus membayar bunga dan mengembalikan pokok pinjamannya tepat waktu. Nah ini kadang-kadang ada yang ya udah ini kan namanya pinjaman ilegal, pinjaman online yang ilegal. Atau pada awalnya dia tidak tahu ini yang ilegal sehingga dia terjebak dalam budaya utang, utang, utang berlipat utang sehingga akhirnya kebingungan sendiri. Karena merasa pada awalnya ini kan hanya sekedar agunannya KTP gitu, atau data pribadi. Konsekuensinya apa sih? Gitu. Tapi ternyata konsekuensinya tempat kerjanya diteror, kemudian juga keluarga dekatnya diteror. Nah ini mungkin tidak dipikirkan pada waktu awal meminjam, karena dia merasa bahwa ini adalah pinjaman dari surga gitu. Jadi pinjaman yang seakan ringan, seakan sesuai dengan kebutuhan, tapi dia tidak menyadari bahwa konsekuensinya itu berbahaya sekali. Apalagi per hari itu rata-rata bunga pinjamannya bisa mencapai 1%. Jadi kalau setahun ya 360% ekuivalen bunganya. Oke. Tadi Anda juga menyebutkan bahwa ternyata gaya hidup berpengaruh, tidak hanya soal urusan perut ya, tapi lifestyle juga. Mereka-mereka yang justru memiliki penghasilan juga terjerat ini gitu ya. Oke, baik. Apa kemudian tips dan juga edukasi yang bisa diberikan Mas Bima kepada masyarakat agar kita sama-sama terhindar dari jerat pinjaman ini? Karena sekali lagi bisa jadi kemudian kita tidak meminjam, tapi kerabat kita meminjam, data kita sudah masuk ke mereka, dan kita akan menjadi sasaran berikutnya. Iya, yang paling penting pertama adalah kalau ada penawaran pinjaman, apapun itu lembaganya melalui SMS, itu sudah dipastikan bahwa itu pinjaman yang ilegal. Ini salah satu ciri pinjaman online yang ilegal yang harus dijauhi. Karena mereka sangat masif melalui SMS ataupun melalui tawaran ke pesan WhatsApp pribadi. Itu harus dicurigai apakah ini ilegal atau legal. Yang kedua, sebenarnya ongkos untuk membuka website OJK terkait dengan daftar fintech yang legal atau pinjaman online yang legal itu juga murah sebenarnya, kan hanya mengeluarkan data internet sedikit sebenarnya dibandingkan konsekuensi pinjaman ilegal yang menjerat ke belakangnya. Kemudian yang berikutnya lagi tentunya harus membaca dengan jelas syarat dan ketentuan. Kalau itu sudah legal, baca syarat ketentuannya dan usahakan memang membayar tepat waktu atau ada disiplin. Dan terakhir kalau mungkin sudah terjebak ya, sudah menjadi korban dari pinjaman online ilegal, jangan sekali-sekali menutup pinjaman yang sedang berjalan dengan aplikasi pinjaman online ilegal yang baru. Karena ini juga beberapa kali kejadian seperti itu. Jadi artinya harus memutus dan kemudian mungkin ke posko pengaduan ataupun pihak berwenang seperti kepolisian untuk dilakukan mediasi, untuk dicari jalan keluarnya. Oke, malah akan terus terjerat, menggali lubang, terus ditutup lagi, terus digali lagi, tidak akan pernah selesai. Terima kasih Mas Rio, Mas Bima, terima kasih edukasinya. Semoga pemirsa bisa belajar dari apa yang disampaikan oleh Mas Rio dan juga Mas Bima. Terima kasih, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum, salam sehat.
Ya, pemirsa, itu dia tadi perbincangan kita tentang bagaimana cara kita bersama-sama menghindari jeratan dari pinjaman online. Kita akan berjumpa lagi di sudut pandang pekan depan dengan tema yang berbeda. Saya Imam Syarif pamit. Sampai jumpa.